Sahabat DB Channel yang saya kasihi, video ini sebagai sebuah edukasi. Saya berharap melalui video ini semoga bisa semakin memperkaya kita, membuat kita semakin bijaksana dalam memahami khususnya kaitannya dengan tragedi di Gaza. Dan saya sangat berharap ada komentar-komentar yang baik untuk memberikan masukan bagi saya khususnya dan juga rekan-rekan, supaya pada kesempatan mendatang saya bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi. Dan saya juga berharap dari rekan-rekan yang lain yang mungkin memiliki informasi yang lebih jauh lagi, untuk kita bisa berbagi informasi melalui media YouTube ini, memberikan video edukasi yang semakin mencerahkan kita, sehingga di dalam memahami khususnya tragedi di Gaza ini kita bisa lebih bijak. Kita tidak menggunakan mengemas dalam bahasa agama yang justru bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Bukankah nilai tertinggi dari sebuah penghayatan keagamaan adalah nilai kemanusiaan? Artinya, tidak ada artinya kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang terlihat. Itulah sesungguhnya tujuan beragama. Jadi mengasihi Tuhan tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun perilakunya, dan seterusnya. Pendek kata, ketika kita bisa mengasihi Tuhan, pada saat yang sama kita pasti bisa mengasihi manusia. Dan jikalau tidak, maka jangan-jangan ada yang salah dengan kehidupan keberagamaan kita. Nah, itulah yang saya harapkan melalui video edukasi ini, kita semakin mengasihi Tuhan, dan pada saat yang sama kita semakin mengasihi manusia. Dan kita bersyukur tinggal di Indonesia ini, para founding father negeri kita ini menempatkan dua sila pertama dari Pancasila kita dengan yang begitu luar biasa, ketika sila ketuhanan yang Maha Esa diikuti dengan sila kemanusiaan yang beradil dan beradab. Apa artinya? Artinya para pendiri negeri ini pun sadar bahwa nilai keagamaan tidak ada artinya apa-apa tanpa kemanusiaan yang beradab. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa tidak berarti apa-apa ketika membuat kita tidak bisa mengasihi orang lain, tidak bisa menjadikan kita sebagai manusia yang beradab. Apapun agamanya, kita diajak untuk mampu menghidupi nilai agama itu dalam bentuk ketika kita bisa mengasihi sesama kita. Menerjemahkan nilai keagamaan adalah ketika kita menerjemahkannya dalam nilai kehidupan bersama orang lain. Nah, itu yang saya harapkan dari video edukasi ini. Dan terkait dengan sejarah atau tragedi Gaza ini, saya ingin memulai dari sejarah Israel dalam kaitannya dengan bangsa Palestina. Dan untuk itu, saya akan mengajak kita melihat atau membagi sejarah Israel ini. Sejarah Israel pada dasarnya bisa kita bagi ke dalam 3 fase. Ya, saya akan membaginya ke dalam 3 fase, yaitu fase yang pertama, fase purba. Yang saya maksudkan dengan fase purba ini adalah fase yang ribuan tahun yang lalu, ya, sebelum zaman kerajaan, ya, ketika bangsa Israel itu masih disebut sebagai bangsa Ibrani atau budak Habiru, ya. Mereka hidup nomaden. Dan kemudian fase yang kedua adalah pada zaman kerajaan, ya. Dan yang ketiga adalah fase pembuangan dan sesudah itu, ya. Secara garis besar saya bisa membaginya demikian untuk menolong kita, dan saya memberikan ini gambaran secara sangat singkat, secara sekilas, karena baik keterbatasan kemampuan saya maupun keterbatasan media yang ada, begitu ya. Jadi itu yang saya ingin sharingkan. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari fase pertama, ya. Sejarah bangsa Israel ini kita bagi ke dalam 3 fase tadi. Kita mulai dari fase yang pertama, yaitu fase purba. Saya menggunakan istilah fase purba ini di dalam pengertian fase yang paling kuno, begitu, dari jejak-jejak yang masih bisa data-data ataupun ya dokumen arkeologis yang masih bisa diperoleh, gitu ya. Jadi saya menyebut purba ini untuk menyebut istilah sebelum masa kerajaan, ya, fase yang pertama, ya. Bangsa Israel ini disebut juga sebagai budak-budak Habiru, ya. Dokumen yang terekam atau yang tercatat di dalam penggalian arkeologis ini dikatakan di sana bahwa eksodus budak-budak Habiru atau budak-budak bangsa Ibrani ini dari Mesir ke Mesopotamia. Itu catatan dokumentasi yang sempat yang bisa tergali
ya demikian. Dan itu ke Mesopotamia, itu wilayah ada di Asia Barat Daya kuno, ya, dan itu letaknya kurang lebih perbatasan antara Asia dengan Afrika. Nah, catatan yang ada di sana, ya, dari penggalian arkeologis tersebut, bangsa budak-budak Ibrani itu ada gambaran, ada catatan arkeologis di sana bahwa ada sekelompok orang yang kelompok budak-budak Ibrani yang keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir, dan kemudian mereka melakukan perjalanan yang panjang, ya, perjalanan di padang pasir tentunya, ya, perjalanan yang panjang. Nah, kita bisa melihat perjalanan Exodus ini dari dua hal. Yang pertama, itulah cara kehidupan mereka sebagai bangsa nomaden, ya, bangsa nomaden itu yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, mereka sedang menuju ke fase yang baru dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang bisa kita pahami. Jadi ada sebuah proses transformasi yang terjadi dengan para budak Ibrani ini, ya, para budak Habiru, kadang disebut demikian. Nah, perjalanan mereka kemudian membawa mereka tiba di sebuah kawasan, ya, di sebuah kawasan yang tentunya sudah ada penduduknya. Mereka berjumpa dengan penduduk-penduduk dari bangsa, suku-suku bangsa yang lain, ya, dengan cara hidup yang tentunya berbeda-beda. Nah, para budak Ibrani ini atau para budak Habiru ini, mereka dipimpin oleh seorang patriark. Patriark itu ya kayak semacam kepala suku gitu, ya, kepala pemimpin mereka, ya, seorang pimpinan yang karismatis, ya. Jadi mereka disebut ada para patriark, ya, sebutlah demikian, ya. Mereka bukan raja, mereka menjalankan fungsi seperti seorang raja. Mereka juga bisa menjalankan fungsi seorang hakim yang memutus perkara. Mereka bisa menjalankan fungsi seorang imam, ya, ritus-ritus, ya, demikian. Itu yang disebut dengan para patriark. Nah, kemudian dalam perjalanannya mereka masuk ke sebuah kawasan, ya, yang disebut sebagai di kawasan Mesopotamia, ya, di Asia Barat Daya kuno, ya, atau tanah itu disebut adalah juga tanah Kanaan. Nah, tentunya dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu, mereka para budak Ibrani itu mereka mengalami banyak hal. Nah, salah satunya adalah ketika mereka mengenal sebuah penataan yang mungkin cukup, ya, kita bisa katakan cukup modern pada zamannya, ya, yang kalau di dalam Alkitab itu disebut ketika mereka memperoleh, ya, peristiwa di Gunung Sinai, ketika mereka memperoleh 10 perintah Tuhan, ya. Nah, itu dalam kacamata teologis itu disebut sebagai 10 perintah Tuhan. Dan tetapi secara sosiologis, mungkin kita bisa mengatakan itulah sebuah sistem pranata yang mereka peroleh, ya, dalam interaksinya, dalam perjalanan proses histori mereka, dalam perjumpaannya dengan Tuhan yang mereka sembah, gitu, ya. Nah, ini yang kita bisa jumpai, ya. Nah, kemudian ketika perjalanan membawa mereka sampai ke tanah Kanaan, ya, mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain yang sudah ada terlebih dahulu di situ, ya. Nah, bangsa Israel ini kemudian berinteraksi tentunya, ya. Di situ mereka belajar tentang bercocok tanam. Ingat, sebelumnya mereka adalah bangsa nomad yang berpindah-pindah. Mereka hidup dari, ya, peternak begitu, dan itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian sistem barter. Nah, tetapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, di situ mereka berjumpa dengan bangsa lain yang sudah ada terlebih dahulu di situ, ya, dan mereka belajar tentang bercocok tanam dan seterusnya. Nah, itu secara sosiologis demikian, ya. Mungkin rekan-rekan bisa membaca secara lebih lengkap lagi. Di dalam ada satu buku yang sangat baik yang saya pikir bisa saya rekomendasikan, buku Sejarah Umat Manusia, tulisan Arnold Toynbee, ya. Buku itu merekam sangat lengkap, ya, walaupun seperti novel begitu, ya, secara menyeluruh, walaupun itu tentunya highlightnya, tetapi buku itu menarik, ya. Kita bisa, rekan-rekan bisa membaca buku itu. Kali lagi, buku Sejarah Umat Manusia tulisan Arnold Toynbee, ya, buku itu menarik. Nah, dari situ para budak Ibrani itu berinteraksi dengan bangsa lain. Selain mereka belajar bercocok tanam, di situ mereka belajar, ya, mereka mengenal sistem pemerintahan yang lain, ya. Ingat, kalau semula mereka dipimpin oleh para patriark, ya, para orang yang ditokohkan di situ, kepala suku semacam itu yang menjalankan fungsi, ya, raja, ya, hakim, ya, imam.
Nah, ketika mereka berjumpa dengan masuk ke tanah Kanaan, mereka berjumpa dengan bangsa lain. Di situ ada bangsa Filistin, ada orang Amalek, dan macam-macam suku bangsa yang sudah existing di daerah itu. Mereka sudah punya sistem pemerintahan yang tersendiri. Nah, disitulah bangsa para budak Ibrani ini kemudian belajar, ya, yang di kemudian hari kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab, itulah kali pertama mereka mendambakan seorang raja. Mereka kepingin memiliki seorang raja. Nah ini, dari di situ kita bisa melihat proses transformasi ini juga dari dua sisi, ya, perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu. Yang pertama, dari secara teologis itu dimaknai sebagai perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, ya. Tetapi secara sosiologis itu adalah sebuah fenomena, sebuah fakta bahwa mereka masuk ke dalam sebuah fase yang baru dalam kehidupan mereka sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah bangsa. Dari bangsa nomad menjadi bangsa yang existing, membentuk sebuah sistem pemerintahan tersendiri. Dan satu hal lagi yang jangan dilupakan, di situ mereka berada masuk ke sebuah tanah yang bukan tanah kosong, sudah ada penghuninya, ya. Dan tentunya mereka hidup dengan sistemnya masing-masing, ya. Baik, ini fase yang pertama. Nah, kemudian fase yang kedua yaitu fase kerajaan. Nah, di sini yang ingin saya sharingkan adalah ketika bangsa Ibrani ini sudah masuk ke tanah Kanaan yang kemudian secara teologis dimaknai sebagai tanah perjanjian. Di situ mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang ada di situ, ya. Nah, perjalanan itu dimaknai sebagai perjalanan menuju ke tanah perjanjian seperti yang saya singgung tadi. Nah, di situ mereka mengalami banyak perubahan di dalam kehidupan mereka. Nah, salah satu perubahan yang mendasar adalah ketika mereka mengenal sistem pemerintahan yang dalam tanda petik modern untuk ukuran mereka pada zamannya, yaitu ketika mereka belajar tentang sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem kerajaan. Nah, itu dokumen-dokumen yang bisa kita lihat, ya, khususnya kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana ketika bangsa Israel meminta raja kepada seorang patriark Samuel. Samuel ini seorang patriark, ya, dia bukan raja, dia bukan imam, dia seorang patriark. Nah, bangsa Ibrani itu meminta kepada Samuel untuk memilih seorang raja, memiliki raja. Nah, disitulah, ya. Jadi kemudian bagaimana di dalam Alkitab itu digambarkan, kemudian Saul akhirnya terpilih menjadi seorang raja yang pertama, ya. Itulah kali pertama bangsa Ibrani itu memiliki seorang raja, ya. Ya, tentunya hasil dari interaksi mereka dengan bangsa-bangsa lain yang mereka jumpai di tanah Kanaan tersebut, ya. Ingat, tanah Kanaan bukan tanah kosong. Sudah ada penghuninya, sudah ada bangsa-bangsa yang lain yang menghuni di situ. Bahwa itu disebut sebagai tanah perjanjian, itulah pemaknaan secara teologis, ya, yang dimaknai oleh bangsa Israel itu sendiri, ya. Nah, disinilah ketika sistem kerajaan itu mereka peroleh, perjalanan waktu sampai pada akhirnya Daud menggantikan Saul menjadi raja, dan pada masa Daud itulah kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya, ya. Mencapai puncak kejayaannya sehingga disebut sebagai kerajaan Israel Raya, dan itu kemudian diwariskan ke putranya Raja Salomo. Salomo pun mencapai puncak kejayaannya bahkan dengan mendirikan simbol kehadiran Tuhan di situ, yaitu Bait Allah, ya, yang ada di Yerusalem. Itu gambarannya puncak kejayaan yang diperoleh oleh bangsa Israel, yaitu ketika melalui di bawah kepemimpinan Salomo mereka berhasil mendirikan sebuah Bait Allah. Nah, tetapi puncak kejayaan itu pun pada akhirnya runtuh ketika Salomo wafat, kemudian digantikan oleh keturunannya. Israel itu pun terpecah menjadi dua kerajaan. Yang utara, ya, disebut kerajaan Israel dengan ibu kotanya di Samaria, dan yang selatan disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya di Yerusalem. Ya, masing-masing menjadi kekuatan dengan rajanya sendiri, masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas secara mendetail karakteristik tersebut. Mungkin kalau memang itu diperlukan pada kesempatan yang berbeda. Nah, singkat cerita, ketika geopolitik
global pada masa itu terjadi persaingan kekuatan, perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok negara-negara superpower pada zamannya. Ada kerajaan Asyur muncul sebagai sebuah kekuatan yang dahsyat pada saat itu, menaklukkan Mesir yang karena sebelumnya sudah berjaya kemudian dikalahkan oleh dikalahkan oleh Asyur, dan pada akhirnya Asyur pun menginvasi kerajaan Israel dan menghancurkan Israel. Ya, pada masa itu ketika sebuah kerajaan ditaklukkan, maka satu, mereka harus membayar upeti kepada raja yang menaklukkan, dan yang kedua terjadi proses pembuangan, ya, atau diaspora. Tujuannya adalah supaya kerajaan itu tidak pernah bangkit lagi, ya. Nah, itu pola pada masa itu. Demikian juga dengan kerajaan Israel. Itu dihancurkan, kemudian juga terjadi pembuangan, dan wilayah Israel, Samaria dan sekitarnya diisi oleh bangsa-bangsa yang lain, sehingga di sana terjadi proses asimilasi. Nah, itu terjadi pada masa sebelumnya sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, kerajaan Yehuda, yaitu Israel di bagian selatan disebut kerajaan Yehuda, pun mengalami nasib yang sama. Pada tahun 586 kerajaan Yehuda itu pun runtuh. Simbol bait kehadiran Tuhan, yaitu bait Allah, dihancurkan dan terjadi proses pembuangan. Dan pada masa itu kerajaan Babel di bawah Nebukadnezar menjadi satu kekuatan yang luar biasa yang bisa menaklukkan kekuasaan Asyur dan juga Mesir, ya, sehingga kerajaan Yehuda itu pun dihancurkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya persoalan yang terjadi adalah persoalan geopolitik, konstelasi politik global pada masa itu, yang menghancurkan Israel Utara maupun juga kerajaan Yehuda, ya. Nah, tetapi umat Tuhan secara teologis memaknai itu sebagai hukuman Tuhan. Ini kan sebuah refleksi teologis yang dialami oleh umat Tuhan memandang itu, ya. Dan pembuangan itu sesungguhnya adalah praktek yang biasa pada masa itu. Tetapi secara moral, secara psikologis itu benar-benar memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah, rumah Tuhan itu dihancurkan, itu memberikan dampak psikologis yang sangat luar biasa, ya, dan mereka dibuang. Nah, dan jika dibuang di sini, ya, saya juga tidak akan menjelaskan secara detail, mungkin pada kesempatan yang berbeda. Pada dasarnya pembuangan tidak selalu diartikan negatif, dalam arti mereka dipenjara atau disiksa, tidak selalu demikian. Pembuangan itu tujuannya adalah seperti yang saya katakan tadi, supaya kerajaan itu tidak menjadi bangkit kembali, dan yang kedua, terjadi proses asimilasi dengan bangsa-bangsa lain, ya. Nah, ini persoalan identitas sebetulnya yang terjadi, ya, pada masa itu. Proses pembuangan itu dalam rangka membiarkan identitas. Kenapa? Karena dianggap kalau ada identitas sentimen-sentimen kebangsaan, sentimen etnik, sentimen primordial lainnya, itu akan berpotensi menjadi kekuatan yang melawan kekuasaan pada masa itu. Nah, itu yang dengan praktek pembuangan pada masa itu, ya. Nah, tentunya pada zaman sekarang pun kondisi semacam itu tampaknya tidak jauh berbeda, hanya modusnya yang menjadi berbeda, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi pada zaman kerajaan, ya, bangsa Israel pun mengalami kondisi semacam ini, ya. Dan bangkitnya kerajaan-kerajaan di sekitar mereka menjadi kekuatan-kekuatan politik baru, itu yang kemudian menciptakan persoalan di kemudian hari, ya. Pada tahun 722, ya, Israel Utara di bawah hancur, dibuang, dan kemudian 586 sebelum Masehi kerajaan Yehuda. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, ketika mereka dalam masa ini fase kedua, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang ketiga. Fase ketiga adalah fase pembuangan, ya. Jadi ketika kerajaan Yehuda runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi, mereka dibuang ke Babel, ya. Cerita-cerita itu bisa kita lihat di sana, ya, di dalam Alkitab, ya. Baik itu cerita di dalam kitab Daniel, kitab Nehemia, kitab Esra, dan macam-macam, gitu, ya. Saya tidak akan membahas di sini. Nah, peristiwa pembuangan itu tidak saja menciptakan trauma sosial bagi mereka, tetapi juga trauma secara psikologis maupun juga persoalan teologis, ya. Kenapa demikian? Mengingat Yerusalem adalah simbol rumah Tuhan,
bukan hanya sebagai ibu kota kerajaan, tetapi itu sebagai simbol kehadiran Tuhan, ya. Rumah Tuhan dihancurkan di sana. Tabut perjanjian ada di situ. Nah, ini itu yang memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Nah, hal ini dapat kita pahami mengingat bangsa Israel adalah salah satu bangsa yang taat di dalam menjaga tradisi-tradisi, ya, adat istiadat maupun religiositas mereka. Ya, jadi keimanan kepada Tuhan itu disimbolkan melalui ritus-ritus yang mereka jalani di rumah Tuhan, yaitu di Bait Allah. Nah, perilaku religiositas inilah yang sangat mewarnai kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Ya, di satu sisi hal itu baik dan natural, ya. Tetapi di sisi lain perilaku ini ternyata di kemudian hari menimbulkan persoalan, ya. Kenapa demikian? Karena perilaku religiositas yang dimaksudkan di sini adalah berupa pandangan chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Chauvinisme itu pandangan nasionalisme sempit, ya. Suatu sikap nasionalisme sempit yang kadang dikenal juga dalam beberapa literatur teologi disebut dengan partikularitas keyahudian. Apa itu partikularitas keyahudian? Partikularitas keyahudian itu artinya sebuah pandangan bahwa mereka adalah sebuah kelompok yang eksklusif, bangsa pilihan Tuhan, dan karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, maka bangsa yang di luar mereka yang bukan orang Yahudi itu mereka menyebutnya goyim. Goyim itu artinya orang asing atau kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan dan tidak dimiliki oleh Tuhan. Itu pandangan mereka. Itu nilai yang mereka anut, ya. Jadi partikularitas keyahudian itu menjadi identitas yang sangat melekat di dalam diri mereka dan membuat mereka menjadi sangat eksklusif, ya. Nah, ini yang ternyata di kemudian hari menjadi persoalan, ya. Pada dasarnya nasionalisme itu sesuatu yang baik, ya. Merasa bahwa sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan itu sah-sah saja, ya. Tetapi ketika memandang yang lain itu menjadi tidak disayangin oleh Tuhan, nah itulah persoalan, gitu ya. Nah, dengan partikularitas keyahudian itu mereka menganggap bahwa mereka pasti akan dibela oleh Tuhan, apapun yang terjadi. Sehingga ketika proses peristiwa pembuangan itu terjadi membuat mereka bertanya-tanya. Nah, ini yang terjadi, gitu ya, sehingga mereka mempertanyakan hal itu. Nah, tetapi sesungguhnya terkait dengan partikularitas keyahudian ini tidak ada pandangan yang seragam di antara para nabi. Ya, ada sebagian yang memahami itu, yang menerima itu sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebagian yang lain juga mengatakan, ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan, iya, ya, tetapi itu tidak terkait dengan bangsa lain itu sebagai goyim, sebagai musuh, enggak juga, ya. Nah, salah satu yang menarik adalah gambaran atau pandangan dari Nabi Yeremia, ya. Sementara mereka dibuang ke tanah Babel, keputusasaan, kesedihan macam-macam itu mereka rasakan, ya. Sehingga mereka sangat merindukan kembali membangun kembali Yerusalem seperti digambarkan dalam kitab Nehemia, kitab Esra, gitu ya. Nah, tapi hal yang menarik adalah ketika Nabi Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7, ya, dia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota ke tempat di mana aku buang. Apa ini artinya? Artinya Yeremia memiliki perspektif yang berbeda dalam mensikapi tentang partikularitas keyahudian. Kenapa? Karena bagi Nehemia, bagi Yeremia, ya, partikularitas keyahudian itu tidak identik dengan persoalan mereka menjadi bangsa yang menutup diri dari pergaulan. Tidak. Bahkan Yeremia ingin mengajak bangsanya melalui surat kirimannya adalah bahwa pembuangan yang mereka alami itu adalah saat ketika mereka harus mengoreksi diri. Mereka mengevaluasi diri, siapa mereka, bagaimana hidup mereka, dan seterusnya, gitu ya. Jadi pada dasarnya melalui surat itu Yeremia mau mengatakan kepada bangsa Israel yang bangsa Yehuda yang sedang dalam pembuangan ini, umat Yahudi dalam pembuangan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Artinya belajarlah bahwa mereka akan berinteraksi dengan budaya yang berbeda, komunitas yang berbeda, bahwa di satu sisi mereka tetap mengasihi dan taat pada Tuhan, itu fine. Tetapi pada saat yang sama, ada saatnya mereka perlu menyadari bahwa semuanya kehidupan itu terus mengalami perubahan dan kemajuan, ya. Jadi melalui surat itu Yeremia ingin mengingatkan
umat Yehuda ini, untuk mereka juga harus realistis, ya. Nah, ini. Nah, partikularitas keyahudian inilah yang kemudian seakan menjadi identitas mereka sebagai sebuah bangsa yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan subjektif mereka tadi, ya, bahwa sebagai bangsa pilihan Tuhan, bahwa kelak akan datang Mesias yang akan membebaskan mereka dan akan mengembalikan Israel ke dalam kejayaan seperti pada zaman Daud. Kira-kira itulah nilai-nilai tradisional yang mereka anut, begitu ya. Jadi nilai tradisional mereka anut menjadi filosofi hidup mereka, ya, dan itulah yang membuat mereka menjadi umat yang begitu eksklusif, ya. Dan sekalipun demikian ada beragam pandangan seperti yang saya katakan tadi, begitu ya. Nah, ini fase pembuangan, begitu ya. Ini tentang sejarah bangsa Israel.